selamat berjumpa kembali di dalam kelas fisika. Kali ini bersama Bu Nani kita akan berbicara tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Menurut Hans Christian Ørsted, atau yang boleh kita tuliskan sebagai H.C. Ørsted, medan adalah ruang atau suatu daerah. Berarti kalau itu medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Jadi kalau saya gambarkan, kita punya magnet batang dengan kutub utara selatan seperti ini. Maka medan magnet ini ditunjukkan dengan garis-garis medan yang arahnya radial, tidak pernah berpotongan, dan arahnya dari kutub utara menjauhi atau keluar, dari kutub selatan mendekati atau masuk. Ini menurut Hans Christian Ørsted. Lalu besaran yang menyatakan medan magnet karena kawat berarus listrik, ini yang kita sebut dengan induksi magnet. Jadi kita akan berbicara tentang induksi magnet atau induksi magnetik. Induksi magnetik ini diberi simbol B dan dia merupakan besaran vektor. Maka induksi magnetik memiliki besar dan arah. Untuk menentukan arahnya, arah B ini bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan. Atau boleh dirumuskan atau disebutkan sebagai aturan ini ditemukan oleh Flemings. Maka Flemings right hand rule. Jadi Flemings right hand rule. Bagaimana aturan dari Fleming ini? Kita menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan jempolnya, ibu jarinya itu menghadap ke atas. Hanya tangan kanan ya, nggak boleh tangan yang lain. Arah dari ibu jari atau jempol ini menunjukkan arah arus. Dan melipatnya ke 4 jari, menggenggamnya, itu menunjukkan arah dari medan magnetnya. Kita coba untuk kawat. Kalau ibu memiliki kawat lurus, ini kawat lurus, panjangnya L, berarus listrik I. Maka kita terapkan aturan tangan kanan tadi, jempolnya menggenggam kawatnya, jadi seperti ini. Nih, seandainya kawatnya adalah pena yang Bunda pegang, ini kawatnya. Lalu keempat jari kita itu menunjukkan arah B-nya. Maka B-nya di sini radial di depan kawat, yang di belakang ini saya buat titik-titik. Sehingga arahnya dari kiri ke kanan. Ini adalah arah B-nya. Bagaimana kalau kawatnya mendatar? Jadi kawatnya mendatar, arusnya ke kiri. Gunakan tadi aturannya tadi. Arah arusnya, arah ibu jari, lalu di sini ini adalah arah B-nya. Di atas kawat dia mau masuk. Maka B di sini kita beri tanda cross. Ini B-nya. Sedang di bawah kawat, ini tadi dia masuk, maka di sini dia akan keluar.
kita beri tanda titik. Jadi tanda cross itu artinya dia adalah masuk ke bidang, kemudian titik itu adalah keluar dari bidang. Bidang apa? Ya bidang papan tulis. Ya, itu adalah cara menentukan arah dari medan magnetnya menurut Fleming dengan aturan tangan kanan. Sekarang bagaimana kita menentukan besarnya? Besar dari medan magnetnya. Untuk menentukan besarnya, kita menggunakan hukum Biot-Savart. Jadi, misal kita punya suatu bidang, lalu dari bidang ini kita letakkan kawatnya menembus bidang dengan arus ke atas, begitu. Bagaimana kuat medan magnet di titik P yang berjarak A dari kawat? Untuk itu, kita harus melihat kawat ini yang mempengaruhi medan magnet di titik P. Kita ambil potongan elemen kawat sepanjang misalkan ini dl. Lalu jarak antara elemen kawat ini ke titik P, ya misalkan ini saya beri R, begitu. Atau kalau tadi di sininya biasanya kalau lingkaran kan Anda senang R ya jari-jarinya, maka yang di sini jaraknya adalah A. Nih, lalu antara potongan elemen kawat ini membentuk sudut alfa, maka menurut Biot-Savart, jadi menurut Biot dan Savart, yang nanti kita kenal dengan hukum Biot-Savart, besarnya induksi magnetik akibat potongan kawat sepanjang dl di titik P ini sebanding dengan kuat arus yang mengalir. Dan dB-nya ini juga sebanding dengan panjang elemen kawat penghantarnya. Kemudian dB ini sebanding dengan sinus sudut yang dibentuk, sinus sudut theta atau sinus sudut yang dibentuk antara potongan kawat dl dengan jaraknya terhadap titik P. Dan dB ini sebanding dengan 1/m kuadratnya atau 1/a kuadratnya. Jadi berbanding terbalik dengan jarak antara elemen kawat penghantar terhadap titik P. Maka kalau kita gambarkan kemana ya arah kuat medannya, ini kita buat lingkaran medannya. Di titik P ini tadi dengan aturan tangan kanan, nih dia akan masuk. Kalau kita ambil dari kiri ini lebih gampang, ini akan masuk. Maka di titik P kita bisa menggambarkan dB di titik P. Arahnya seperti itu. Dan dirumuskan oleh Biot-Savart, dB-nya itu sama dengan KI dl sin theta per A kuadrat atau R kuadrat. Ini adalah hukum Biot-Savart. Dengan K itu adalah konstanta magnet. Konstanta magnet. Nilainya adalah 10⁻⁻7. Kemudian kita bisa menghitung untuk beberapa B pada beberapa kondisi kawat. Apa satuan dari kuat medan magnet? Satuan kuat medan magnet itu di dalam Tesla. Nilai B tadi juga besarnya sama dengan mu 0 per
4pi. Mu 0 per 4pi. Dan itu besarnya sama dengan 10 pangkat minus 7 dalam satuan Weber per ampere meter. Weber per ampere meter. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa penerapan dari hukum Biot-Savart. Yang pertama pada kawat lurus yang pendek. Kawat lurus pendek. Artinya panjangnya tertentu. Jika kita memiliki kawat yang lurus dan pendek, nih misalkan L-nya hanya 1 meter, ya. Lalu kita beri arus sebesar I. I-nya boleh 1 meter, 1 ampere, ya. Berapa kuat medan magnetnya di titik P yang berada pada jarak A dari kawat L. Untuk ini kita bisa mengambil bantuan pada ujung kawat dan ujung kawat yang lain, ujung atas dan ujung bawah. Kalau ujung atas itu membentuk sudut alfa, di sini sudutnya adalah beta, ini, maka B-nya pada titik P, B di titik P-nya ini adalah mu 0 kali I per 4pi A kali kosinus alfa plus kosinus beta. Dari mana? Ini rumus singkatnya. Rumus panjangnya kita akan menurunkan, mengintegrasikan persamaan ini secara matematis. Nah, kalau kita lihat bangun yang dibentuk dalam kondisi ini membentuk segitiga. Ya, segitiga di mana pada ujung atas jaraknya dengan yang di bawah itu membentuk segitiga sama kaki. Maka sudut kanan maupun kirinya itu akan sama, atas maupun bawahnya sama. Ini pada kawat lurus yang pendek. Misalkan sekarang contoh soalnya, contohnya tadi L-nya adalah 1 meter, kemudian A-nya misalkan 5 cm atau 50 cm juga boleh, ya. Berapa B di titik P? Kalau I-nya adalah 1 ampere. Nah, kita jawab. Caranya B di P adalah mu 0 kali I per 4pi A kali kosinus alfa plus kosinus beta. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali arusnya 1 ampere per 4pi, A-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kosnya kos berapa? Nah, kalau kita lihat dalam segitiga ini, berarti dia adalah kos 45 plus kos 45 derajat. Kita sederhanakan ya, ini dicoret, kita peroleh 1/5 itu berarti 0,2 kali 10 pangkat minus 5, kosinus 45 adalah setengah akar 2 plus setengah akar 2, setengah akar 2 plus setengah akar 2 berarti akar 2 kan, maka di sini boleh kita tulis 0,2 akar 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Paham? Cukup mudah ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau pada kawat lurus yang panjang? Panjang tak berhingga. Untuk kawat lurus yang panjang tak berhingga, nih kawatnya, kalau tadi panjangnya hanya sekian, karena sekarang tak berhingga, ya ini panjang sekali. Nah, ya, ini L-nya panjang sekali. Kemudian jaraknya terhadap titik P, nih, jadi A, tuh. Maka sekarang kita cari, nih dari ujung kawat kalau ke titik P berapa ya jaraknya ya? Sudutnya berapa? Besar sudutnya. Kalau ini tadi sudutnya adalah alfa, ini beta, maka alfa atau beta itu mendekati 0. Mendekati 0. Sehingga persamaannya B di titik P-nya adalah mu 0 I per 4 PA ya, kali kosinus 0 derajat plus kosinus 0 derajat. Kosinus 0 derajat berapa? 1. Berarti kita boleh menuliskannya mu 0 I per 4 PA kali 1 plus 1. 1 plus 1 adalah 2. Berarti ini menjadi mu 0 I per 4 PA dikalikan 2, kita coret. Kita sederhanakan, Anda akan memperoleh mu 0 I per berapa? Nih, P. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Nah, mu 0-nya sendiri tadi berapa mu 0-nya? Mu 0-nya adalah 4P kali 10 pangkat minus 7. Ya, ini 4P kali 2 mu 0 I per 2 PA. Sehingga B di titik P-nya adalah mu 0 I per 2 PA. Nah, kita mau mencoba. Sekarang kalau panjangnya ini 10 meter misalkan. Contoh, kita buat L-nya 10 meter. Arusnya tetap 1 ampere. Ya. Kemudian jarak titiknya A-nya tetap 5 cm. Berapa B-nya di titik P? Jawabnya B di titik P adalah mu 0 I per 2 PA. Berarti mu 0-nya adalah 4P kali 10 pangkat min 7, I-nya 1 per 2P, A-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Kita sederhanakan di sini 2. Anda mendapatkan 2 kali 1, 2 dibagi 5, 2 per 5. Berarti kalau 2 per 5 dijadikan desimal berapa ya? 0,4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, ternyata dengan cara yang sangat pendek ini untuk menghitung besar dan menentukan arah kuat medan magnet sangat mudah. Maka Ibu berharap dengan pertemuan kali ini Anda semakin memahami materi ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua untuk kawat melingkar. Saya harapkan Anda semua memperkaya dengan membaca dan juga mencari bahan-bahan referensi yang lain supaya pemahamannya semakin mantap. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, sampai ketemu pada edisi mendatang.